Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang Bapak cintai, hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia PJJ, pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah berupa langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dengan demikian tahapan-tahapan itu harus kita lalui, atau dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan Standard Operational Procedure atau SOP. Jadi ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu ada yang berupa dengan poin-poin, ya, pointer 1, 2, 3, 4, ataupun ada urutan pekerjaan, misalnya dengan dan, lalu, kemudian berdasarkan tujuannya tersebut, berdasarkan tujuan teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya cara memainkan suatu alat musik, misalnya gitar, angklung. Jadi ketika orang membaca prosedur cara memainkan alat musik gitar misalnya, orang sudah mampu dengan membaca urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian misalnya juga cara menggunakan alat apa saja, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat. Nah, di sini ada bahan, cara, dan langkah. Biasanya membuat kue tertentu. Nah, itu biasanya ada bahannya, kemudian cara membuatnya dan langkah-langkahnya bagaimana supaya rasanya tetap enak, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian ketiga yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya cara menari, cara melakukan senam. Di dalam kehidupan ini kalian misalnya yang pandai menari ataupun tidak, ketika membaca prosedur yang harus dilakukan, ada urutannya 1, 2, 3. Nah, itu kita akan paham, kita akan mampu, siapapun mampu mengerjakan pekerjaan itu berdasarkan urutan atau langkah-langkah yang dibuat oleh kita atau oleh seseorang. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris misalnya disebut dengan Standard Operational Procedure yang disebut dengan SOP. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuannya. Demikian, Nak. Nah, nanti kalian harus mampu menguraikan misalnya cara memainkan alat musik, misalnya seperti kata Bapak tadi, suatu alat misalnya kamu buat langkah-langkahnya, bisa dengan pointer 1, 2, 3, 4, atau dengan kata penghubung misalnya lalu, kemudian, menggunakan dalam bentuk paragraf, ya. Kemudian kamu juga harus mampu menyusun cara menggunakan sesuatu, misalnya cara menggunakan alat tertentu. Nah, cara menggunakan apa yang harus kita mau kita gunakan, kita buat langkah-langkahnya seperti apa. Jadi sekali lagi tujuannya agar orang yang membaca tulisan kita, kalau kita yang menyusunnya, mampu mengerjakan hal tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga kamu harus mampu cara membuat sesuatu, membuat kue tertentu, apa makanan kesukaan kamu. Setelah kamu misalnya ingin membuat sendiri, melihat urutan-urutannya tersebut, langkah-langkah tersebut, kamu mampu membuat sebuah kue yang enak, bahkan ditambah dengan selera kita sendiri, tambah sesuatu bahan yang bisa membuat lebih enak makanan itu. Dan yang terakhir adalah cara melakukan sesuatu, misalnya seperti tadi, cara menggunakan hampir sama pada dasarnya, cara melakukan sesuatu, misalnya mohon maaf, ada teman kita yang mohon maaf ada yang agak bau badan gitu, kita ingatkan sebagai sahabat yang baik, sebagai sahabat sejati itu bukan membiarkan temannya dalam kesalahan. Kita beritahu teman kita itu agar supaya terhindar dari bau badan, supaya rambutnya terlihat bagus,
atau apalah pakaian nampak rapi, kamu kan punya tips-tips tertentu seperti itu. Demikian teks prosedur, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.